Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Di awal pembelajaran ini, Ibu mau pastikan dulu bagaimana kesiapannya. Apakah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Dan tak lupa Ibu akan mengecek dulu kebersihan kelasnya. Ya. Bagaimana dengan kelasnya? Sudah yang piket sudah bertugas pagi ini? Sudah. Baik. Oke, Ibu akan mengecek juga kehadiran dari teman-teman kita. Ada yang izin hari ini, Nak? Ada? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, jadi baiklah, untuk menyempatkan waktu yang kita miliki sekarang ini, kita harus memasuki di bab baru ya, di materi dinamika bab 6 ya, bab 6 dinamika hidrosfer. Oke. Jadi sebelum memulai materi, Ibu mau mengajukan dulu pertanyaan untuk memancing atau memantik pengetahuan kalian. Apa itu hidrosfer kira-kira? Ada yang tahu? Oke, apa itu, Nak? Hidrosfer adalah sebuah lapisan air. Terima kasih. Ya, lapisan air yang ada di permukaan bumi. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang dinamika atmosfer. Berarti ada suatu proses atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Yang termasuk di dalamnya adalah siklus hidrologi atau siklus air, ya. Ada yang sudah pernah dengar apa itu siklus air? Oke. Bagaimana kira-kira kalau air di bumi ini habis? Manusia tidak dapat bertahan hidup. Oke, manusia tidak dapat bertahan hidup. Apalagi, Nak? Ya, terjadi pengeringan di muka bumi atau kehidupan akan terhambat tanpa air. Baik. Kemudian di bab awal materi ini kita akan memakai metode pembelajaran ceramah bervariasi dan penugasan atau proyek ya. Jadi berhubung dengan siklus berarti kita harus memahami di sini itu tujuan pembelajaran kita, memahami dinamika hidrosfer dan setiap prosesnya ya. Kemudian bisa dengan mempelajari dinamika hidrosfer ini kita bisa menghubungkan setiap proses ini dengan kehidupan sehari-hari. Tuh. Jadi misalnya ada peristiwa hujan, berarti ada hubungannya dengan siklus hidrologi. Ya. Kemudian Ibu akan menayangkan bahan ajar di sini berupa PPT. Ya. PPT Ibu di sini ini materinya tentang dinamika hidrosfer. Alur tujuan pembelajaran kita atau ini seperti kompetensi dasar pada materi ini, yaitu menjelaskan siklus air dan proses yang terjadi di dalamnya. Oke. Kemudian kita masuk ke peta konsepnya. Ada siklus hidrologi itu terdiri dari perairan darat, perairan laut. Perairan darat terdiri dari air permukaan, air tanah, pemanfaatan perairan darat. Ya, ini ada beberapa langkah-langkah atau bagian-bagiannya. Kemudian kita masuk ke materi siklus hidrologi. Siklus hidrologi secara sederhana merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan.
kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir di dalam tanah menuju permukaan tanah menjadi sungai, yang kemudian mengalir kembali ke laut. Nah, dari laut itu terjadi lagi penguapan. Nah, itu artinya ada peristiwa yang terjadi berulang-ulang yang disebut siklus. Oke. Kemudian, nah ini rangkaian dari beberapa siklus. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa siklus itu ada 3. Ada siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Oke. Jadi ini gambaran pergerakan dari uap air menjadi hujan, kemudian jatuh lagi ke permukaan bumi dan kembali ke laut. Nah, kita masuk ke contoh atau jenis siklus pendek. Ya, ini. Nih. Jadi, penguapan itu terjadi pada laut itu sendiri. Kemudian, uap air itu naik ke awan, membentuk gumpalan awan ya yang mengandung uap air, kemudian dibawa oleh angin dan jatuhnya kembali ke lautan tersebut. Jadi ini peristiwanya pendek, makanya dia diberi nama siklus pendek. Ya. Kemudian masuk ke siklus sedang. Nah, penguapan masih tetap terjadi atau evaporasi itu terjadi di laut. Kemudian mengalami kondensasi. Kondensasi itu penggumpalan pada awan. Jadi uap air itu menyatu dengan debu, kemudian zat-zat lainnya, ya. Kemudian terjadi adveksi. Adveksi itu gerakan udara ya, gerakan udara ke segala arah, kemudian jatuhlah dalam bentuk titik-titik hujan yang disebut presipitasi. Kemudian apabila air itu kembali masuk ke dalam tanah, namanya infiltrasi, disebut infiltrasi. Oke. Kemudian ini siklus panjang. Kalau siklus panjang berarti perjalanan dari uap air ini juga sifatnya lebih panjang dibandingkan dengan siklus pendek dan siklus sedang. Nih. Ya, jadi mulai dari terjadinya evaporasi, kemudian adanya presipitasi. Nih. Ada runoff. Jadi runoff itu adanya aliran yang air yang mengalir di atas permukaan yang membawa zat-zat dan mineral dari tanah tersebut. Itu disebut biasa juga disebut runoff. Kemudian kita masuk ke ini materi selanjutnya yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya tentang perairan darat dan perairan laut. Nah, Ibu hanya memberikan gambaran bahwa masih ada kelanjutan dari materi ini. Ini baru pertemuan pertama, ya. Oke. Kemudian, nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang siklus hidrologi? Oke. Jadi selain dari pemaparan materi Ibu ini atau ceramah singkat atau bervariasi Ibu ini, tanya jawabnya juga ada. Kita akan melakukan suatu proyek. Itu tujuan kita ya, melakukan suatu proyek pembuatan siklus hidrologi. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas tentang siklus pendek. Nah, kelompok kedua ini ya untuk membahas tentang siklus sedang, dan kelompok 3 untuk siklus panjang. Nah, oke. Jadi Ibu akan membagikan LKPD sekaligus langkah kerja dari
kegiatan kita yaitu menyelesaikan proyek tentang pembuatan siklus hidrologi. Ya, jadi ini ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah yang sebelumnya ada tugas mandiri, tetap ada tugas pengetahuan untuk menggali pengetahuan kita tentang siklus-siklus ini, ya. Nih. Kemudian, ya ini, nah, ini untuk kelompok 1, ya. Kelompok 2, ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3, siklus panjang, ya. Jadi silakan dibuka LKPD-nya untuk melihat langkah-langkah pembuatan dari proyek kita. Oke. Bagaimana? Alat dan bahannya sudah siap. Jadi alat dan bahannya sudah disampaikan pada saat pertemuan terakhir di materi atmosfer, ya. Ya, Ibu memberikan bocoran sedikit tentang bahan, alat dan bahan yang mau kita gunakan pada saat memasuki materi siklus hidrologi. Jadi dipersiapkan itu styrofoamnya, gunting, apalagi lem atau perekatnya, kapas, ya, kain flanelnya. Kain flanel itu untuk membantu membentuk dari siklus-siklus tersebut. Oke, sekarang bisa mulai, Nak. Kita memulai merangkai siklus-siklus yang sudah ditugaskan untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, jadi sambil mengerjakan, sambil merangkai siklusnya, Ibu menyampaikan bahwa setiap kelompok ini nantinya akan mempresentasikan hasil dari produknya, ya, karyanya. Ya, minimal 1 atau 2 orang lah yang tampil untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada teman-teman yang lain tentang siklus yang dipilihnya. Siap? Oke. Dibaca saja langkah-langkahnya di ini, ya. Ya. Oke, ada yang bisa bacakan langkah-langkahnya yang pertama ini? Ya. Jadi untuk membantu merangkai dari siklus-siklusnya, Ibu akan mencoba menayangkan sebuah video tentang pergerakan air. Akan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya mengikat. Siklus hidrologi ini setidaknya memiliki 9 tahapan. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Penguapan hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, dan bendungan bahkan ke area persawahan. Penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya besar atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi loh. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi sangat mempengaruhi jumlah air yang terangkat ke atas atau ke atmosfer bumi loh. Ya kan? Maka gabungan tersebut disebut evapotranspirasi. Tahapan yang keempat maka proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses cair dari sublimasi ini hanya sebanyak penguapan yang dilakukan oleh evaporasi maupun transpirasi. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Dari proses
Ini untuk kelompok 3 yang siklus panjang. Jadi boleh namanya digunting juga, itu diuraikan tempatnya. Ini siklus sedang. Ya, nama-nama kelompoknya. Ini siklus sedang. Tadi siklus, siapa tadi yang ambil siklus pendeknya, Nak? Oh ini ya. Ini siklus pendek. Oke, ya kita lihat penilaian yang Ibu gunakan di sini adalah penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian keterampilan per kelompok atau produknya dilihat dari kerapihan, penilaiannya itu berupa belum menerapkan, ya. Kemudian kurang, cukup, baik, dan amat baik. Kemudian penilaian pada saat persentase yang Ibu akan nilai sambil diperhatikan ya. Ada performanya, penampilan, media, dan penguasaan materi pada saat memaparkan ya presentasinya. Presentasi dari karyanya. Oke, siap? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, silahkan. Ya. Jangan terlalu ke belakang, sini saja. Ya. Oke. Mohon perhatiannya sebentar sambil menyiapkan proyeknya yang belum selesai. Sudah ada temannya yang siap untuk presentasikan hasilnya. Jadi ini untuk menghemat waktu supaya semua kelompok hari ini bisa tampil memaparkan produknya ya. Siap? Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. Oke. Silahkan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abdul Jakbar Ilham. Saya Andi Alisha Putri Patle. Dan saya Alinaya Pertiwiarti. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan mempresentasikan siklus hidrologi sedang. Yang pertama adalah proses evaporasi. Adalah matahari memanfaatkan energi panas ke permukaan bumi, kemudian terjadi penguapan air laut menjadi gas. Selanjutnya akan terjadi kondensasi. Uap membentuk awan di atas daratan. Campuran uap dan zat-zat debu akan mengakibatkan terjadinya awan hitam yang biasa disebut dengan adveksi. Selanjutnya, presipitasi, yaitu tiupan angin dari segala arah membuat rintikan hujan jatuh ke tanah. Selanjutnya akan terjadi infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam pori-pori tanah hingga akhirnya masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut yang biasa disebut dengan infiltrasi. Baik, itu dia presentasi singkat dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh turun? Oke, Nak. Oke ya.
Untuk kelompok berikutnya dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Ke depan sedikit supaya lebih terekam. Ke depan sedikit sini. Supaya lebih dijelas sama teman-temannya. Ya, lagi. Oke, stop. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, saya selaku moderator. Sebelum kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Muhammad Iqra. Saya Muhammad Kaim. Saya Ania Dinda Sofia. Baik, saya serahkan langsung ke Qaim. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi siklus panjang. Jadi sebelum itu kita harus ketahui siklus hidrologi adalah siklus atau proses penguapan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali ke bumi secara terus-menerus. Jadi kelompok kami dari kelompok 3 membawakan tentang siklus panjang yang terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, evaporasi atau penguapan air laut. Dilanjutkan dengan transpirasi, yaitu penguapan dari tanaman dan tanah ke udara. Menuju evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian kondensasi, yaitu uap air hasil evaporasi mengalami pengumbunan dan menjadi awan, dan juga proses sublimasi uap air menjadi kristal-kristal es. Kemudian adveksi, yaitu perpindahan awan hitam dari satu tempat ke tempat lain secara horizontal. Seterusnya yaitu presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan berupa air ataupun salju. Terus infiltrasi, yaitu meresapnya air dari permukaan tanah ke dalam tanah kembali. Kemudian dilanjutkan oleh perkolasi, yaitu mengalirnya air ke dalam tanah ke lapisan bawahnya karena gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian diakhiri oleh run-off, yaitu mengalirnya air di permukaan tanah melalui saluran-saluran seperti sungai, danau, dan waduk. Inilah siklus hidrologi dari siklus panjang. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi penjelasan dari siklus panjang. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan siklus hidrologi atau siklus pendek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator atas nama Humairah Hairun Nisa. Saya Franceli Siran Manggwali. Saya Rehana Jasmine. Saya akan menyerahkan kepada Jasmine. Baik, saya akan menjelaskan siklus hidrologi siklus pendek secara singkat. Siklus hidrologi siklus pendek melibatkan penguapan, kondensasi, dan presipitasi air dalam waktu singkat. Air di permukaan tanah menguap ke atmosfer, kemudian berkondensasi menjadi awan, akhirnya turun sebagai hujan atau salju. Air tersebut bisa langsung kembali ke atmosfer melalui penguapan atau meresap ke tanah untuk membentuk air tanah atau aliran permukaan. Siklus ini terjadi secara cepat dalam skala waktu harian atau mingguan. Jadi dengan selesainya
presentasi dari kelompok ini, maka kita akan memulai sesi tanya jawab untuk kesimpulan sedikit tentang materi ini. Kira-kira sampai di mana pemahaman kalian tentang siklus? Atau apa yang telah kalian tangkap dari proyek ini, dari materi dari proyek ini? Nah, ada yang bisa memaparkan apa kesimpulan dari kegiatan ini? Silakan, Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saja. Saya perwakilan dari kelompok 3. Iya, sudah. Tentang kesimpulan dari kesimpulan ini. Ya. Yaitu dari pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwa adanya proses air hujan, yaitu disebut dengan siklus hidrologi, yang dimana terjadinya penguapan air dari muka bumi menuju ke atmosfer dan kembali ke muka bumi kembali. Dan itu dapat menjelaskan kepada kita bahwa mengapa air di laut tidak akan habis karena terjadinya siklus hidrologi. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus pada teman kita Ani. Ya. Jadi dari kelompok 3 ini mengambil kesimpulan bahwa air di bumi ini tidak akan habis dan tidak berkurang karena adanya proses siklus hidrologi. Kemudian materi berikutnya itu ada tentang perairan laut. Ya, tentang laut itu sendiri, yaitu lautan dan samudra. Nah, kalau di materi itu kita akan membahas tentang zona-zona laut, ya, yang mana itu zona ekonomi eksklusif, batas terluar dari perairan, misalnya negara-negara, batas-batas negara ya, atau wilayah ya. Jadi negara juga itu memiliki batas sampai ke perairan. Jadi lepas dari ketentuan berapa kilometer masuk ke laut itu sudah masuk dalam laut bebas. Artinya pada laut bebas itu aktivitas itu bebas untuk dikelola oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Gitu. Kalau masuk dalam wilayah perbatasan atau itu berarti masuk kawasan teritorial, ya, kawasan misalnya milik wilayah tersebut. Setelah di absen ya, hari ini temannya hadir semua. Oke, jadi itu gambaran materi kita di pertemuan berikutnya. Semoga di pertemuan berikutnya kita lebih bersemangat lagi menerima materi-materi baru dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, pada pertemuan ini kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran. Doa dimulai. Oke, sekian pertemuan pada kali ini dan nanti kita akan lanjut di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.